konsep dan teorinya tuh kayaknya terlalu tinggi di awang-awang. Jadi biar kelihatan gitu ya, ini codingnya seperti apa sih gitu ya. Nah bisa dilihat di latihannya nanti ya. Boleh sambil buka slide, boleh sambil buka PDF e-booknya ya. E-booknya legal, saya peroleh secara legal. Jadi tapi khusus untuk mata kuliah ini aja. Jadi tolong teman-teman tidak disebarluaskan. Lalu Python code-nya sudah saya berikan juga ya. Nah, bisa sambil dicoba. Oke, sudah jam 13.30 ya. Masih ada beberapa teman yang belum bergabung. Belum bangun kayaknya nih ya. Tolong yang di sampingnya dibangunin. Oke, apa namanya? Mungkin ketua kelasnya dulu mungkin bisa ini dibuka dulu dengan doa. Ini nggak ada yang pakai video ya. Ketua kelasnya mungkin bisa dibuka dulu dengan doa dulu. Oke, persiapan. Sebelum memulai perkuliahan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing. Berdoa dipersilahkan. Dapat dicukupkan. Saya kembalikan ke Pak Ari. Ya, terima kasih Lukman dan teman-teman semuanya. Siap ya? Saya coba share screen dulu. Tes dulu suara saya kedengaran? Jelas ya? Slide-nya bisa dibaca dengan jelas ya? Oke, kalau gitu saya coba mulai rekam. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di mata kuliah kecerdasan buatan kita, di pertemuan kita yang kedua kali ini, kita akan membahas topik yang mulai agak serius gitu ya. Topiknya mengenai agen cerdas atau intelligent agent ya. Nah, di sini kita nanti akan belajar mengenai apa sih agent itu, apa sih agen itu apa, kemudian lingkungan atau environment, kemudian kalau kita berbicara mengenai agen yang cerdas gitu ya. Nah, cerdas itu apa sih definisinya gitu ya. Nah, kita di pertemuan kemarin kita sempat diskusi lumayan hangat ya. Jadi definisinya kecerdasan itu apa gitu ya. Nah, kita akan belajar mengenai itu, konsep mengenai rational agents gitu ya. Kemudian peace itu performance measure sama environment-nya, terus kemudian actuators atau action-nya, kemudian sensor ya, kemudian jenis-jenis environment, jenis-jenis agent. Nah, ini konsepnya sepertinya sulit di awang-awang ya, makanya saya berikan contoh codingnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa merasakan gitu ya, membedakan langsung ya. Oke, pertama kita mulai dulu dari definisi agent atau agen ya. Nah, agen itu apa? Agen itu adalah sesuatu yang menerima persepsi atau merasakan segala sesuatu dari lingkungan ya, dan bisa bersikap memberikan aksi balik kepada lingkungan. Nah, agen ini bisa manusia, kita sendiri, ya, bisa juga robot, bisa juga kode program, bisa yang lainnya. Ya, jadi kita sendiri juga agen nih kita, ya. Karena tujuannya kan kecerdasan buatan, kecerdasan artifisial, ya. Jadi kita harus tahu nih kecerdasan yang alami yang seperti apa. Nah, kita melihat dari sisi seorang agen atau agen. Nah, manusia yang di sini kita bisa kita pandang sebagai agen. Nah, atau perception ini adalah input yang ditangkap dari sensor. Ya, jadi si agen ini dia menangkap input dari sensor-sensornya dari lingkungan, ya.
kemudian dia memberikan aksi atau tindakan ya yang dilakukan oleh agen tadi ke lingkungannya ya. Nah, kalau misalnya manusia dia memiliki beberapa sensor ya. Nah, beberapa sensor ini ada termasuk hidung gitu ya, kemudian mata. Nah, ini mata ini fungsinya adalah untuk menangkap input yang berupa visual ya, input berupa visual. Nah, kalau misalnya dalam robot gitu ya, robot misalnya Android gitu ya, robot yang berbentuk manusia seperti ini, berarti sensor yang menangkap visual bukan mata, tapi yang sejenisnya yaitu kamera ya, CCTV misalnya. Oke, nah kalau misalnya manusia dia memiliki panca indera ya kan, dia memiliki sensor sehingga dia bisa menangkap persepsi dari lingkungannya ya. Nah, tindakan yang dilakukan action itu adalah tindakan yang dilakukan oleh si agent. Nah, pertanyaannya adalah berarti seorang agent atau agen itu adalah sesuatu yang bisa menerima input kemudian dia bisa memberikan output balik ya. Nah, pertanyaannya, apakah si output balik tadi, actionnya tadi, itu bisa membedakan persepsi yang dia peroleh atau tidak? Ya, kalau hanya menerima input kemudian memberikan output, kalkulator juga bisa, ya kan? Ya, kita bisa memberikan perhitungan kemudian ada hasilnya, ya kan? Nah, tapi kita lihat apakah itu sudah disebut cerdas atau belum, ya kan? Kalau definisinya di sini itu juga sudah termasuk agent ya. Kalkulator termasuk agent ya, ATM termasuk agent, betul ya. Nah, terus bahkan teman-teman selama misalnya di mata kuliah algoritma pemrograman misalnya membuat program sederhana gitu ya, inputnya apa, kemudian menampilkan outputnya apa gitu ya, press any key gitu ya, kemudian nanti hasilnya apa ya. Nah, ini itu sudah disebut agent belum? Sudah bisa disebut agent. Tapi apakah cerdas atau belum ya? Nah, kita lihat. Nah, kita melihatnya nanti dari agent function atau fungsi dari agen itu tersendiri. Agent function ini yang salah satu yang mendefinisikan apakah kita bisa menyebut sesuatu itu cerdas atau tidak. Ya, agent function ini memetakan dari rekaman inputan ya yang dia secara historisnya ke dalam tindakan. Ya. Nah, let's say begini. Kalau teman-teman memberikan input kepada kalkulator, terus kemudian kalkulator memberikan hasil penghitungan, gitu ya, hasil penghitungan. Itu agent function bukan? Iya, ada agent functionnya, ya kan? Kalau misalnya inputnya angka, kemudian kita memasukkan perkalian, maka keluar hasilnya hasil perkalian, dan seterusnya. Ya, itulah agent function. Kalau manusia bagaimana? Manusia lebih kompleks lagi, ya. Terus kalau misalnya robot di antara itu gitu ya, yang kemarin misalnya kita bahas di pertemuan minggu kemarin, itu contohnya adalah robot vacuum cleaner gitu ya di bandara. Robot vacuum cleaner di bandara dia memperoleh inputnya adalah apakah di lantainya ada yang kotor atau tidak. Ya, kalau lantainya kotor, apa yang harus dilakukan? Ya, menghisap gitu ya. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya si robot vacuum cleaner tadi nggak ada kotoran tetap dihisap, ya. Jadi nggak ada kotoran tetap dihisap, nggak cerdas dong, betul ya. Nah, jadi harus ada yang memetakan dari input kepada actionnya, gitu ya. Jadi bukan whatever input ada actionnya, gitu. Ini berbeda ya. Jadi fungsi itu yang disebutkan, yang diperlukan agent function. Oke. Nah, kedua adalah agent program. Agent program ini dia akan menjalankan arsitekturnya untuk menghasilkan agent function. Nah, kalau misalnya kita manusia, jadi ini agent sama dengan arsitektur ditambah program. Ya, kalau misalnya manusia seperti ini, arsitekturnya adalah keseluruhan sensor-sensor yang dia miliki, ya, panca indera yang dia miliki. Ya, ini arsitekturnya. Kemudian programnya adalah bagaimana dia melakukan tindakan ketika memperoleh
inputan tertentu. Misalnya dari sensor nose atau hidung gitu ya, menerima bau yang tidak enak gitu. Ada action nggak? Harusnya ada dong, menutup hidung, betul ya? Atau ada suara yang meledak gitu ya, kita menutup telinga, gitu ya. Nah, jadi kita tidak hanya memiliki arsitektur ya, tapi juga memiliki program. Oke, nah sekarang kembali lagi, misalnya contoh yang paling sederhana, kalkulator, gitu ya. Kalkulator ada arsitektur ya, ada arsitektur ya, ada program yang mendefinisikan bagaimana kita, bagaimana menjalankan arsitektur tadi untuk merespon dalam bentuk action atau tindakan, gitu ya. Oke, udah dapat. Nah, jadi kita punya agent function, ada agent program. Nah, contoh misalnya di ini yang kita bahas di minggu kemarin ya, masih contoh sederhana. Robot vacuum cleaner di bandara. Ini saya minggu kemarin saya berikan contoh, ada robot vacuum cleaner di bandara di Changi di Singapura dan di di Haneda gitu ya. Di Indonesia juga sudah mulai banyak ya. Nah, di dalam vacuum cleaner ini, robot vacuum cleaner, ada beberapa persepsi yang dia peroleh ya. Persepsinya ada lokasinya, kemudian ada kondisi ya. Jadi dia bisa ada sensor yang bisa menangkap bahwa oh daerah ini kotor, daerah ini tidak kotor. Bisa atau tidak? Bisa ya, bisa. Nah, actionnya itu dia bisa berjalan ke kiri, bisa berjalan ke kanan, maju, menghisap, berhenti. Nah, pertanyaannya adalah, nah, dari action yang ada ini, mana yang harus dipilih? Mana yang harus dilakukan? Kalau si agent tadi itu memilih secara random, dia ke kiri menghisap, ke kanan berhenti, gitu ya, memilih secara random, gitu ya, berarti agentnya belum cerdas nih, ya, belum cerdas, ya kan? Harusnya adalah pertama di awal bagaimana? Di awal kita tentukan dia random dulu, dia boleh ke kiri, dia boleh ke kanan, boleh maju, oke? Sampai dia menemukan kotoran, if kotoran ditemukan, dia akan berhenti, lalu menghisap. Betul ya? Nah, jika dia mengecek lagi, jika kotorannya masih ada, teruskan menghisap. While kotoran masih ada, dia terus menghisap. Jika tidak ada, dia berhenti menghisap, dia berjalan. Hitung lagi kanan, kiri, maju. Oke? Nah, ini dalam dunia vacuum cleaner. Kalau misalnya dalam kalkulator, diam terus, ya, diam terus. Begitu ada input, dia lakukan proses, keluarkan output. Oke? Kan tidak mungkin vacuum cleaner ini tadi, ya, di awal memilih action, tiba-tiba berhenti. Bisa nggak? Random gitu, berhenti, ya nggak jalan gitu ya. Harusnya kan dia memilih dulu di antara random, kanan, kiri, atau maju gitu ya. Jadi kita definisikan dulu programnya. Oke? Nah, pertanyaannya adalah tadi di sini kita menyebutkan bahwa harus ada fungsi yang memetakan dari inputan ke dalam action. Ya, kalau seperti itu baru kita bisa menyebut bahwa dia adalah agen yang berfungsi dengan baik. Ya, berfungsi dengan baik belum tentu cerdas. Ya, bagaimana untuk disebut sebagai cerdas? Nah, itu disebut sebagai rational agent, agen yang rasional. Agen yang rasional seharusnya berupaya melakukan tindakan yang benar. Nah, ini tanda kuncinya, yang benar agar berhasil. Nah, dua kata kunci ini, benar dan berhasil. Oke? Nah, kriteria untuk keberhasilan perilaku agent ini kita sebutnya sebagai performance measure. Ya, performance measure. Nah, contoh. Kalau misalnya kan actionnya boleh bebas ya, action boleh bebas, dia boleh ke kiri, boleh ke kanan, boleh menghisap, boleh berhenti, ya, actionnya boleh ke kiri, kanan, menghisap, berhenti, boleh, ya. Ada kotoran dihisap, nggak ada kotoran dia diem, ya, atau malah bersih malah dia hisap, ketika kotor malah dibiarkan, ya, berarti functionnya ada yang salah, ya. Boleh, silakan. Kalau misalnya kan tidak semua benda itu tuh dikatakan kotoran ya. Kalau misalnya besi gitu tetap dihisap.
ada kecerdasan yang membedakan dia di situ, nggak usah dihisap gitu nggak Pak? Menarik sekali. Nah, nanti pas banget nanti kita akan definisikan ada tingkatan ya. Ada tingkatan. Ini yang paling sederhana dulu, oke? Nah, ada beberapa performance measure ya, ukuran bagaimana yang benar dan yang berhasil. Oke, nanti saya boleh di-interrupt juga ya, teman-teman yang lain ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh. Pertama, misalnya dari jumlah kotoran yang dibersihkan ya. Kita punya vacuum cleaner ya, kita punya vacuum cleaner A, B, C sama D gitu ya. Diterjunkan di daerah yang sama-sama kotor ya. Harusnya yang kotorannya paling banyak dibersihkan yang paling bagus. Betul ya? Nah, itu salah satu konsep agen cerdas. Salah satu ukuran ya. Yang kedua adalah jumlah waktu yang dibutuhkan. Oke, sama-sama bersih gitu ya. Yang satu butuh waktu 1 jam untuk membersihkan satu bandara, yang satu butuh waktu 3 bulan. Ya, bersih juga gitu karena dia mengecek per inci gitu ya, dicek gitu. Lama. Oke, ini salah satu. Yang ketiga adalah misalnya contohnya jumlah konsumsi listrik gitu ya. Nah, saya bisa loh mengatasi membersihkan kotoran paling bersih, paling cepat. Caranya adalah nggak usah berhenti menghisap, hisap terus. Ya, jadi mau bersih, mau kotor, hisap terus. Pasti bersih kan? Pasti bersih. Bukannya dicari, ditemukan, kemudian dihisap. Nggak gitu. Apapun yang ada pokoknya dihisap terus gitu ya. Nah, jadi konsumsi listriknya boros. Oke? Okay? Nah, yang ketiga ini. Nah, ini terkait dengan pertanyaannya Desi juga. Sedikit, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Jumlah kebisingan yang dihasilkan. Ya. Tingkat kotoran kan macam-macam ya. Betul ya? Ada kotoran yang berupa debu, ada kotoran yang berupa kertas, ada yang berupa kayu, ya. Kalau berupa debu, kalau teman-teman punya hair dryer atau punya vacuum cleaner, kan ada powernya ya. Power level 1, ya. Power level 2, kipas angin atau AC juga begitu kan. Ada tingkat kekuatannya ya. 1, 2, 3. Betul ya? Nah, bisa juga kita misalnya si robot ini gitu ya, apapun yang dicari gitu, apapun kotorannya, dia pakai power 1. Dia berputar gitu ya, mengelilingi bandara, kemudian if menemukan kotoran, hisap. Oke, hisap aja kan ya. Tidak ada pengecekan kan apakah dihisapnya berhasil atau tidak kan. Nah, berarti kurang cerdas ya. Harusnya kalau misal dihisap dia level 1 dulu, power 1. Apakah terhisap belum? Apakah masih kan harus pengecekan ya, apakah sudah bersih atau belum ya. Ternyata masih kotor, berarti ditingkatkan lagi ke power 2 ya. Masih kotor lagi, masih kurang gitu, masih membandel, power 3 gitu ya. Nah, masing-masing power ada tingkat kebisingannya ya. Nah, ini si vacuum cleaner tadi gitu ya, apapun jenis kotorannya, dia selalu ngambil yang power 3 sekaligus, daripada saya coba 1, kemudian 2, kemudian 3, langsung aja power 3 terus. Bisa kan? Bisa. Gitu. Tapi kan paling bising. Betul ya? Jadi ada level-level kecerdasannya. Nah, ini yang disebut sebagai konsep dari rational agent. Kuncinya adalah di 3 hal ini. Yang pertama, tindakannya harus benar. Kalau benar berarti ukurannya harus ada ukurannya ya. Performance measure ya. Nah, kita definisikan. Kemudian harus berhasil. Oke. Nah, saya rekap lagi. Rational agent adalah agen yang selalu bertindak memaksimalkan ukuran kinerja dan mengingat. Nah, ini yang belum saya singgung tadi. Mengingat apa yang ia amati dari lingkungan dan pengetahuan lain yang dimilikinya. Oke. Nah, yang mengingat ini yang menjadi kata kunci pembeda antara kalau tadi saya memberikan contoh antara vacuum cleaner dengan contoh ada kalkulator ya. Kalau di dalam vacuum cleaner kita bisa men-setting supaya dia memiliki memori untuk mengingat bahwa di lokasi A yang di depan toilet cenderung lebih kotor daripada di ruang tunggu. Misalnya ya. Jadi dia
pada saat di hari pertama ya, di hari pertama dia mengeksplor seluruh dari bandara gitu ya. Nah, tidak serta-merta setiap ada input kemudian diberikan action, kemudian dilupakan, tapi disimpan. Ya, disimpan ya di lokasi tertentu, mendapatkan input ini, direspon seperti ini. Jadi ada historinya, ada diingat ya. Nah, sehingga dia akan memiliki sebuah pengetahuan bahwa di koordinat X gitu ya, banyak kejadian kotorannya lebih banyak daripada lokasi Y, sehingga next gitu ya, pada saat pertama dia diterjunkan di bandara, dia butuh waktu 3 jam untuk menyelesaikan. Sekarang dia sudah memiliki pengetahuan gitu ya, sehingga dia bisa fokus ke daerah-daerah tertentu yang tadinya 3 jam hanya bisa jadi cukup 1 jam saja menyelesaikan ya. Oke. Nah, jadi tidak perlu lagi mengeksplor semuanya. Dia sudah tahu posisi-posisi yang paling banyak kotorannya misalnya. 2 hal tadi yang disebut memaksimalkan dan ukuran kinerja dan mengingat. Oke. Sebelum ke sana, teman-teman semuanya, sampai di sini saya yakin masih berpikir ini seperti mata kuliah PPKN ya, Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita langsung kita langsung lihat prakteknya ya. Wah, keputus nih kayaknya ya. Bentar, terputus ya? Maaf. Oke. Nah, teman-teman silakan dibuka. Ini adalah Python code yang saya berikan. Ini untuk menemani dari buku AIMA, Artificial Intelligence and Modern Approach, gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan R, berpindah ke Python mudah. Teman-teman yang biasa menggunakan Python, pindah ke R juga mudah. Nah, kenapa saya memilih yang Python ini? Pertama, karena untuk artificial intelligence, memang lebih banyak, kita lebih fleksibel, kita menggunakan Python. Ya. Tapi ini saya tidak mewajibkan, untuk di awal-awalnya tidak akan saya wajibkan. Yang penting teman-teman paham mengenai konsep dan teorinya. Boleh teman-teman praktekkan di R dan lain-lain. Oke, ini contoh salah satu agent ya. Nah, ini menarik nih. Oke, di sini kita punya agent ya. Kita punya agent anjing ya, anjing. Anjingnya kebetulan di sini anjingnya buta ya, blind dog ya, anjingnya buta. Oke, anjingnya buta. Anjing tersebut hanya bisa punya program 2 ya, eat sama drink ya, makan dan minum. Oke. Nah, punya makan dan minum. Oke, nah terus lingkungannya, di lingkungan tersebut kita bisa menyediakan makanan ya, bisa menyediakan minuman ya, bisa dilepaskan di lingkungan taman. Oke, ya. Nah, dari lingkungan taman tersebut dia memperoleh persepsi ya. Persepsinya adalah di sini adalah lokasinya. Dia lokasi ada di mana di dalam taman tersebut. Jadi ada koordinatnya ya. Nah, kemudian dia memiliki action. Actionnya apa? Bergerak ya, move down. Nah, kebetulan misalnya ini dia bergerak, atau bisa eat, bisa makan, bisa juga minum. Jika ada tertentu. Oke? Okay? Nah, terus ada pengecekan apakah sudah selesai atau belum, is done atau belum. Oke? Okay? Simple ya. Oke. Okay. Nah, agen kita yang pertama adalah anjing buta, blind dog. Oke, okay? Nah, sekarang ini adalah programnya. Nah, kita membuat lingkungannya dulu, parknya ya. Kemudian kita bikin anjingnya, blind dognya ya kan. Terus kemudian kita siapkan makanannya, kita siapkan minumannya. Oke. Kita taruh anjing tadi ya di lingkungan taman di lokasi nomor 1. Ya, di lokasi nomor 1. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu kita punya 2 dimensi ya, 2 dimensi.
seperti ini misalnya ya. Nomor 1 misalnya di sini, ya, di atas ini, ya. Jadi dia sifatnya nanti seperti kita catur, ya. Kita catur ya. Nanti makanan kita taruh di sel nomor berapa, minuman kita taruh di sel nomor berapa. Oke. Si anjing tadi kita taruh di paling atas. Oke, ya. Nah, kalau sudah tadi kita udah definisikan ya. Nah, kita taruh makanan di sel nomor 5. Ya. Kita taruh minuman di sel nomor 7. Oke? Nah, yang kita perintahkan kepada anjing tadi, adalah ini. Ya, ini adalah fungsinya. Jika dia merasakan ada makanan, actionnya adalah eat, makan ya. Jika dia merasakan ada air, dia ngapain? Minum ya. Oke. Jika dia tidak merasakan apa-apa, apa yang dilakukan? Bergerak ya. Oke. Nah, sekarang dengan dia ada di posisi nomor 1, nah, si anjing tadi bergerak ke posisi nomor 2. Setelah di posisi nomor 2, dia bergerak lagi ke posisi nomor 3. Ya, dia bergerak lagi ke posisi nomor 4. Oke? Dia bergerak ke posisi nomor 5. Dia menemukan ada makanan di sana, dia makan. Seperti games ya, teman-teman ya. Oke? Nah, seru ya, mulai seru ya. Oke. Nah, dia bergerak lagi dari posisi nomor 5, bergerak ke nomor 6. Tidak apa-apa, tidak ada apa-apa di sana. Dia bergerak ke nomor 7, lokasi nomor 7, dia menemukan minuman tadi. Dia minum. Oke? Dapat ya? Nah, dan seterusnya. Sampai dia selesai mengeksplor satu daerah. Nah, sederhana ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini bisa tahu apa sih persepsi itu, apa sih actionnya, ya, apa sih agent, ya. Terus apakah si agent tadi sudah menerapkan ketika mendapatkan persepsi sesuatu apa yang harus dia lakukan? If else. Ya, if else ya, sederhana ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi. Kalau ada pertanyaan boleh boleh ditanyakan ya. Sebelum pembahasan kita udah mulai sedikit agak berat ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah si anjing kita tadi itu sudah cerdas atau belum? Ya, sudah cerdas atau belum ya? Yang cerdas itu harus memaksimalkan ukuran kinerja. Kalau misalnya tadi ukuran kinerjanya apa dong harusnya? Anjingnya kenyang, ya kan? Bisa dia makan semuanya. Kalau ada makan dimakan, kalau ada minuman diminum. Harus dimaksimalkan, betul ya? Pertanyaannya apakah dia mengingat nggak? Nah, kan belum ya? Belum ya? Nah, jadi kita tadi hanya menaruh makanan di sel nomor 5, minuman di sel nomor 7. Ya. Berarti ketika sudah finish actionnya, sudah finish gamesnya, kan teman-teman boleh sebut itu games, sudah finish gamesnya, anjing tadi ditaruh lagi di nomor 1 lagi, dia akan explore lagi, lama lagi, ya, butuh waktu katakanlah 5 menit gitu ya, diulang lagi gitu terus. Cerdas nggak kira-kira? Ya kurang, ya, kurang cerdas dibandingkan seharusnya dia bisa mengingat, gitu ya, di mana lokasinya. Jadi seharusnya dia tahu, dia diterjunkan di posisi nomor 1 ataupun di posisi nomor 9, dia akan menuju ke nomor 5, karena di nomor 5 dia mengingat ada memori di sana biasanya ditaruh makanan. Oke? Nah, jadi kalau vacuum cleaner yang agak cerdas, dia sudah bisa mengingat kalau di lokasi X sering banyak kotoran, misalnya di depan toilet misalnya kan, lebih sering basah, lebih kotor misalnya, seperti itu. Nah, seperti itu contohnya teman-teman ya. Oke. Nah, rasionalitas ini berbeda dari maha tahu. Maha tahu itu mengetahui segala sesuatu. Artinya begini, si robot kita tadi itu, agen kita tadi itu, anjing yang buta tadi, apakah dia tahu keseluruhan isi dari lingkungannya? Tidak tahu ya, dia hanya bisa bergerak satu tahap gitu ya. Satu tahap, kalau ketemu bergerak lagi, dia bisa mengeksplor satu tahap gitu ya. Tidak tahu keseluruhan kondisinya seperti apa. Nah, jadi
sudah disebut rasional kalau dia bersikap dengan memaksimalkan walaupun dia tidak tahu semuanya, ya, tidak tahu semuanya. Jadi berbeda ya dari maha tahu ya. Jadi dia nggak tahu semuanya nih sebenarnya, ya. Atau misalnya tadi vacuum cleaner gitu ya, dia hanya bisa mengeksplor ya sedikit-sedikit ya, dia tidak tahu nih keseluruhan peta dari bandara itu mana yang kotorannya ada di mana, dia nggak tahu, ya, beda. Nah, kemudian agen itu dia melakukan tindakan untuk memperbaiki wawasan ke depan. Nah, ini kata kunci lagi, teman-teman. Memperbaiki wawasan ke depan untuk memperoleh informasi penting. Artinya apa? Kalau yang disebut sebagai agen yang cerdas, ya, selain dia bisa memaksimalkan dan mengingat, ya, dia bisa menggunakan ingatan tersebut sehingga pada di lain kesempatan ketika dia memperoleh tugas yang sama, dia bisa menggunakan pengetahuan dia yang sebelumnya untuk bekerja lebih baik. Betul ya? Nah, jadi kalau misalnya si anjingnya tadi, dia sudah tahu kalau sudah sering kali sudah sering kali kita running gitu ya, kita kemudian simpan dalam memori, sudah tahu bahwa makanan yang ditaruh itu biasanya cuma 2 gitu ya. Jadi begitu udah 2 ya dia sudah fokus ke yang lain gitu ya. Kalau masih belum 2, dia masih terus lagi gitu ya. Atau namanya misalnya pada saat sekali gitu ya, sekali sampai finish dia hanya menemukan 2 kali makanan. Running lagi dari awal, 2 kali makanan lagi. Running lagi, 2 kali makanan lagi. Si anjingnya nggak ngerti-ngerti gitu bahwa sebenarnya makanan yang kita taruh tuh selalu hanya 2 gitu ya. Nah, ini kan harus ada kecerdasan di sana. Oke. Nah, pertanyaannya kalau misalnya contoh kita tadi misalnya adalah kalkulator gitu ya. Pertanyaannya, apakah kalkulator yang teman-teman buat dan teman-teman pakai selama ini mengingat apa saja yang pernah dia hitung? Pernah nggak? Ataukah dia tetap harus menghitung dari awal? Ya, ketika ada di input 5 kali 6 sama dengan 30 gitu ya, berikutnya lagi berapa kali berapa gitu, berapa kali berapa, ditanya lagi 5 kali 6 berapa gitu. Apakah dia hitung dari awal ataukah tinggal memanggil aja apa yang sudah ada? Oke? Nah, padahal dari awal ya, berarti kalau dari awal berarti kurang cerdas ya. Paham ya di sini ya? Berarti apakah kalkulator itu agen yang cerdas? Tidak ya. Oke, tidak ya, karena dia tidak rasional, ya. Karena kalkulator hanya sekedar if else, betul ya? Ya, dia tidak mengingat dan tidak memperbaiki wawasannya ke depan. Oke, nah sekarang dapat nih kata kuncinya. Oke, jadi kalau misalnya di pertemuan kemarin ada yang bertanya apakah sekedar hanya if else saja, bisa tapi tidak cerdas, ya. Kalau misalnya kemarin, nanti kita beri contoh lagi lah. Oke. Berikutnya, agen tersebut disebut autonomous atau mandiri jika perilakunya ditentukan oleh pengalaman sendiri, ya. Pengalaman sendiri. Beda dengan kita mengcoding. Nah, perbedaannya begini, teman-teman. Kalau di yang tadi ya, yang robot anjing tadi ya, robot anjing, teman-teman melakukan coding di dalamnya bahwa makanan ada di nomor 5, minuman ada di nomor 7. Cerdas nggak kira-kira? Nggak cerdas dong, karena sudah di coding ya. Nah, tapi kalau si anjingnya tadi mengekspor dulu gitu ya, dan dia menemukan di nomor 5 makanan, di nomor 7 minuman gitu ya, dia simpan gitu ya, kemudian dalam memori gitu ya, kemudian dia di running lagi, kok nemu lagi di situ lagi, akhirnya dia bisa memberikan priority pada nomor 5 dan nomor 7 bahwa di sana harus ada either makanan atau minuman. Nah, jadi perilakunya ditentukan oleh pengalamannya sendiri. Nah, pengalaman ini kan tampaknya sesuatu yang sulit diterima ya, tapi kita bisa implementasikan dengan mudah. Bentuknya adalah variabel ya. Variabel isinya adalah apa action, persepsi dan action yang kita ambil di masa sebelumnya. Bisa diimplementasikan ya, bisa. Oke. Nah, berikutnya adalah peace. Sampai sini mungkin ada pertanyaan, boleh dipotong dulu. Oke. Pak. Ya, silakan.
Kalau di kalkulator handphone atau laptop itu biasanya ada historinya Pak, tapi untuk satu kali buka aja. Jadi kalau buka ke depannya historinya udah hilang. Tetap termasuk kurang cerdas ya Pak? Benar, menarik sekali. Kurang cerdas ya. Nah, tapi kurang cerdasnya ada di level mana nanti kita jawab ya. Sekaligus menjawab nanti pertanyaannya Desi ya. Nah, tadi ada level-level. Nanti ada level-level tingkat kecerdasannya ada di mana ya. Mengingat itu salah satu indikator untuk kecerdasan, tapi nggak cukup. Oke, nah sebentar nih saya. Oke, sebelum saya lanjutkan, biasanya kalau jam segini pada ngantuk, ada yang mau ditanyakan dulu boleh? Mau tanya lagi Pak. Boleh silakan. Kalau misalnya robot yang vacuum cleaner itu kan nemuin benda yang lebih tinggi dari dia atau manusia gitu kan, bisa saja dia menghindarkan Pak. Ya. Tidak tertabrak gitu atau terjatuh. Betul sekali. Ya, betul sekali. Nah, ini menarik juga nih yang pertanyaannya Desi ini. Lebih pintar lagi. Oke, nah nanti kita definisikan itu nanti sebenarnya akan saya jawab di berikutnya. Nah, saya jadi punya 2 PR nih dari Desi ya. Oke, nanti kita jawab. Oke, nah di PIS ini ada 4 hal yang harus kita definisikan ya. PIS ini adalah syarat. Saya mau membuat agen yang cerdas. Ya. Boleh kan teman-teman saya mau membuat AI nih gitu kan. Saya mau buat AI. Bisa buat AI. Kita harus mendefinisikan 4 hal. PIS ya. Performance measure ya, indikator kinerjanya ya, kemudian environment atau lingkungannya. Terus kemudian actuators itu adalah aksi apa saja sih yang bisa dilakukan, ya. Kemudian sensor. Oke, kita bahas satu-satu. Ketika merancang sebuah agent, kita harus mendefinisikan lingkungannya kan. Yang pertama yaitu performance measure. Apa saja sih komponen pengukur dari keberhasilan si agen tadi? Misalnya tadi kita udah sebutkan macam-macam ya. Harus bersih, harus hemat listrik dan sebagainya. Environment, kondisi apa saja yang ada di sekitar agent gitu ya. Misalnya kalau tadi contohnya misalnya dari Desi gitu ya, selain ada kotoran gitu ya, bisa juga ada manusia hilir mudik gitu ya. Bisa juga ada objek-objek di sana, misalnya ada meja ruang tunggu, kursi ruang tunggu dan sebagainya. Oke, semacam. Actuators, apa saja yang bisa dilakukan oleh agent gitu kan. Nah, kalau misalnya anjing tadi bisa apa? Bisa berjalan, kemudian bisa makan, bisa minum, bisa berhenti, ya kan? Sensornya apa saja yang bisa diterima gitu. Kalau anjingnya tadi buta loh, ini buta ya. Berarti sensornya apa ya? Cuman dia punya sensor merasa ya. Oh, ini ada makanan gitu kan. Oh, ini ada minuman. Hanya merasa aja, dia nggak punya sensor yang lain. Ya, kalau misalnya vacuum cleaner sensornya lebih banyak lagi kan. Oke. Jadi kita harus definisikan. Nah, sekarang kita latihan. Mendefinisikan membuat AI, membuat agen cerdas kita. Yang pertama misalnya contohnya taksi otomatis. Nah, kalau tadi contohnya yang simpel-simpel, nah kita contohnya agak kompleks gitu ya. Membuat driverless car ya. Mobil tanpa penumpang ya. Jangan terbayang sulitnya dulu ya. Oke. Ini adalah misalnya sebuah agen taksi otomatis yang menerima penumpang dan mengantarkannya ke tujuan. Performance measure-nya apa? Gampang, sampai tujuan ya, sampai tujuan. Jadi dari A sampai ke B gitu ya. Tidak melanggar aturan lalu lintas, hemat bensin, perjalanannya nyaman gitu ya, nggak ngebut gitu misalnya. Taksi otomatis nih sih banyak loh teman-teman contohnya. Kita bisa loh mendefinisikan ya. Misalnya contohnya tadi bentuknya adalah kotak-kotak tadi ya, sel-sel tadi ya. Nah, kalau teman-teman ingat menggunakan ular tangga, ada yang mungkin pernah main ular tangga ya, ular tangga atau apa sih? Di Jepang tuh ada juga permainan seperti ular tangga. Jadi ada start, ada finishnya, ya kan? Ada start, ada finishnya. Nah, ukuran keberhasilannya adalah sampai dari start ke finish gitu ya. Kalau nggak nyampe berarti nggak berhasil. Simpel ya. Oke. Environment-nya apa? Ada jalan, ada lalu lintas gitu ya, ada pejalan kaki, ada pelanggan ya, gitu kan. Apa saja sih yang ada di lingkungan? Kalau misalnya di ular tangga apa sih yang ada lingkungannya, ada apa saja?
ada apa namanya, ada tangganya, terus kemudian nanti ada turunannya gitu, apa namanya, ularnya gitu ya, dan seterusnya. Actuatornya itu apa saja sih yang bisa dilakukan oleh si agen? Ya, dia bisa mengendalikan arah setir ke kanan, ke kiri, ya, bisa gas, maju cepat, rem, kemudian sinyal ke kiri, ke kanan, ya. Kalau mau belok gitu ya. Nah, sensornya apa? Ada videonya, speedometer untuk lihat kecepatannya, gitu ya. Terus kemudian GPS untuk tahu lokasinya, gitu ya. Kemudian ada keyboard dan sebagainya. Nah, yang pertama. Yang kedua, ini contoh yang di minggu lalu ya. Minggu lalu kita bahas misalnya mengenai dokter gitu ya, dokter. Nah, ini kita bukan bicara tentang dokter, masih terlalu sulit kalau dokter ya. Tapi misalnya medical diagnosis system, ya, mendiagnosa pasien secara otomatis. Ya. Ada contohnya nggak misalnya? Halodoc gitu misalnya kan? Itu bukan. Apa yang lain misalnya kan? Kita bikin gejalanya apa gitu kan? Gejalanya apa? Terus kemudian kita evaluasi lagi, nanti berikan obatnya apa? Gitu ya, diagnosa pasien ya, dilihat dari gejala-gejalanya. Oh, ini gejalanya COVID nih, gitu ya. Misalnya hilang hilang rasa gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, performance measure-nya apa? Ukuran keberhasilannya apa? Pasiennya sembuh, ya. Biayanya murah. Terus kemudian tidak mau praktek, tidak menyalahi hukum. Environment-nya ada pasien, ada rumah sakit, ada suster, kemudian ada dokternya. Environment ini penting gitu ya. Karena apa? Karena mendefinisikan apa saja sih yang akan mungkin menjadi penghalang atau malah membantu. Ya. Kemudian actuatornya apa? Layar monitornya. Sensornya apa? Keyboard. Jadi si pengguna memasukkan gejala penyakitnya. Atau misalnya kuesioner gitu ya. Nah. Oke, berikutnya adalah misalnya robot pabrik penjamin mutu gitu ya. Pabrik penjamin ini robot untuk memisahkan komponen yang bermutu tinggi. Ini pada kalau ban berjalan itu ya, di pabrik kan ada ban berjalan ya, yang masing-masing komponen bisa berjalan sendiri nanti dari awal sampai akhir ya, dalam kotak berbeda gitu ya. Misalnya nih teman-teman nih di BWS ya, di BWS kan kita punya publikasi ya, betul ya, punya publikasi dalam bentuk buku ya. Nah, kita mau bikin robot ya yang memastikan bahwa buku yang dicetak ya tidak ada yang halamannya nyambung, lengket satu sama lain. Satu. Yang kedua, tidak ada yang halamannya hilang, ya, tidak ada yang halamannya double, tidak ada yang potongannya miring, ya. Nah, kan dia bisa ngecek ya, bisa ngecek satu-satu ya, harusnya ya. Oke. Nah, ukuran kinerjanya apa dong? Performance measure-nya. Ukurannya adalah berapa persentase jumlah komponen yang diidentifikasi dengan benar. Ya, ini environment, ini contohnya. Actuatornya bisa kita buat gerak lengan, kemudian kamera, sensor fisik. Simpel. Teman-teman pernah lihat nggak ada robot yang bermain Rubik? Rubik tahu ya, Rubik ya? Ya, ada kan robot yang bermain Rubik ya? Ada ya? Oke. Performance measure-nya apa dong? Apa? Ukuran kinerjanya apa? Berhasil Memecahkan ya? Oke. Betul. Oke. Nah, lingkungannya apa? Environment-nya. Biasanya ada dua lingkungannya itu. Satu Rubiknya itu sendiri, ya kan? Yang kedua adalah stopwatch, ya, waktu. Stopwatch. Dia ada punya stopwatch. Nah, actuatornya apa? Ya lengannya si robot itu sendiri ya. Nah, sensornya apa? Biasanya kamera ya, kameranya ya. Apakah ngecek apakah sudah tepat atau belum gitu ya? Ini contoh. Ini contoh yang sulit-sulit dulu nih, supaya nanti teman-teman nyambung sama tadi yang contoh yang gampang. Nih, kemarin di pertemuan sebelumnya kita bahas ada pekerjaan yang tidak bisa diganti, mungkin tidak bisa digantikan oleh AI, yaitu adalah guru, betul ya? Ya, bisa sebenarnya kita membuat interaktif English tutor, ya. Bahkan mungkin misalnya di masa depan kalian nggak butuh dosen lagi seperti saya, ya. Kita buat interaktif, ya, interaktif AI tutor, gitu ya, ya kan? Nah. Bahkan mungkin dibuat dengan ada wajah dan videonya seperti ini.
Ya. Ya, oke. Nah, performance measure-nya apa? Performance measure-nya adalah indikator kinerja guru itu apa sih? Nilai skornya maksimal gitu ya. Nilai skornya maksimal. Jadi paham dia diajarin. Kalau nggak paham ya berarti belum cerdas si ininya ya, si agennya ya. Environment-nya ada para siswanya gitu ya. Aktuatornya adalah layar monitor gitu ya. Jadi dia nanti mengeluarkan ada koreksinya atau salah atau dan sebagainya. Teman-teman pernah nggak ini misalnya belajar bahasa Inggris dalam bentuk kayak semacam games kuesioner gitu ya. Kita jawab A, B, C gitu ya. Kalau jawab A nanti salah. Bisa ya, ada ya. Terus nanti ada kalau jawab A salah nanti ada feedbacknya itu. Betul nggak? Bisa ya. Nah, oke. Tuh, nah itu interaktif kan? Interaktif ya. Interaktif English tutor kan, bisa kan? Nah itu kan agen juga tuh. Nah cerdas atau enggak? Nah belum tahu, kita cek dulu. Apakah dia menyimpan memorinya enggak gitu ya? Misalnya kalau ini kalau yang ngerjakan misalnya kan di awal profiling gitu ya. Ternyata kalau yang ngerjakan laki-laki ngerjainnya cepet tapi salahnya banyak misalnya. Jadi nanti pilihan soalnya dimodifikasi untuk yang profilnya laki-laki. Yang perempuan ngerjainnya lama gitu ya, tapi jawabannya betul. Ini contoh misalnya. Jadi nanti dia bisa memodifikasi ya sesuai dari targetnya. Gitu ya. Nah, ini contoh. Oke, teman-teman, itu tadi contoh ya, contoh. Sekarang kita balik lagi ke hal yang ini agak sedikit kompleks, jadi tolong diperhatikan. Oke? Jenis lingkungan. Yang pertama ada disebut sebagai fully observable. Jadi semuanya bisa dilihat oleh agen kita. Atau partially observable. Nah, pertanyaan saya, teman-teman, lingkungan teman-teman ini, teman-teman bisa melihat semuanya nggak? Enggak ya, kita mirip seperti yang tadi ya, blind dog tadi ya, kita cuma bisa melihat sekian radius ya dari apa yang ini, terus kemudian kita hanya bisa mencoba nih, kalau saya belajar nilainya bagus gitu ya, kalau saya nilainya bagus saya bisa lulus misalnya seperti itu kan. Tapi apakah itu nanti akan mengantarkan kesuksesan? Belum tentu, ya kan? Nah, kita nggak fully observable kan, kita cuma bisa mencoba ya. Oke. Yang kedua, apakah hal lingkungan itu deterministik atau stokastik? Kalau ada yang bingung boleh ditanya ya. Deterministik itu artinya adalah situasi di situasi berikutnya apakah ditentukan oleh situasi saat ini atau tidak? Ya, contohnya. Kalau misalnya tadi misalnya anjingnya tadi dia ada makanan gitu ya, ada makanan di kotak A di lokasi nomor 5 ya. Kalau dia makan, ada nggak pengaruhnya ketika dia pindah ke lokasi nomor 6? Di lokasi nomor 6 apakah ada tidaknya makanan di lokasi nomor 6? Apakah ditentukan oleh ada tidaknya makanan di lokasi nomor 5? Tidak ya? Tidak ya? Enggak ya? Berarti stokastik dong. Stokastik ya? Stokastik ya? Karena ada peluang lain bahwa situasi berikutnya itu bisa jadi berbeda dan tidak berhubungan dengan yang situasi sekarang. Ya, berbeda dengan deterministik. Deterministik contohnya apa? Contohnya misalnya kita mengumpulkan poin, gitu ya, mengumpulkan poin. Kalau kita mengambil poin ini, gitu ya, di berikutnya nanti ada dapat senjata, gitu ya. Nah, kalau dapat senjata hasilnya seperti ini, gitu ya, itu deterministik. Jadi hasil di berikutnya ditentukan oleh hasil sekarang, gitu ya. Nah, ini yang tadi kita contohnya masih yang stokastik semua. Ada nggak yang deterministik kira-kira? Ada contohnya. Misalnya tadi driverless ya, mobil taksi ya. Nah, kita bisa ke kanan, bisa ke kiri nyetirnya, ya kan? Nah,
apa yang kita alami berikutnya tergantung dari apa yang kita lakukan sekarang ya. Di kanan ada tiang listrik ya, tapi kita setir ke kanan, apakah pasti nabrak ataukah belum tentu juga nih. Gimana? Deterministik atau stokastik? Stokastik ya? Stokastik. Coba dipikir lagi. Sekarang posisi kita, mobil kita ini sedang lurus, berjalan lurus. Di kanan dan di kiri ada tiang listrik. Ya. Kalau yang sekarang kita meresponnya tetap maju lurus, hasil kemudian selamat. Kalau yang kita respon sekarang adalah ke kanan, hasil berikutnya? Kalau punya rem otomatis mungkin enggak. Rem otomatis ya, oke, rem otomatis. Kalau rem otomatis itu kan action ya, ini state itu situasi. Jadi berikan action ya itu sekali, kemudian dilihat situasi hasil dari action kita saat ini. Coba nih, mobilnya maju lurus ke depan ya, harusnya lurus ke depan, di kanan dan di kiri ada tiang listrik gitu ya. Kalau kita maju, selamat. Kalau kita ke kanan, pasti nabrak. Betul ya? Pasti nabrak ya. Action situasinya nih, enggak kalau di rem kan berarti kita nggak jadi mengambil action itu. Betul ya? Nah, ini kan deterministik ya. Tapi bisa juga di dalam kalau misal driverless tadi ada kombinasi juga dengan stokastik gitu ya. Sekarang kita menemukan lubang gitu ya, berikutnya nanti mungkin ada lubang lagi atau berikutnya bisa juga ya. Nah, jadi seperti itu deterministik dan stokastik. Nah, kalau teman-teman ada contoh yang lain bisa. Nah, ini contoh misalnya kalau yang deterministik seperti apa, stokastik seperti apa. Berikutnya adalah episodik atau sequential. Nah, contoh episodik apa? Contoh episodik misalnya kita membuat sebuah agen gitu ya untuk bermain bulu tangkis, ya, bermain bulu tangkis. Bermain bulu tangkis itu bersifat apa? Episodik ya, ada episodenya, ya. Episodenya adalah dari mulai serve sampai mati permainan harus ada yang dapat poin, betul ya. Setelah itu mulai dari awal lagi kan, tidak terkait dengan yang sebelumnya, ya. Berbeda dengan catur ya. Kalau catur sekuensial ya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ya sampai finish itu berpengaruh terus, betul ya. Langkah yang kita ambil sekarang itu berpengaruh ke langkah-langkah yang berikutnya, sekuensial. Ya, kalau episodik contohnya misalnya tenis meja gitu ya, kemudian bola voli, kemudian apa lagi tadi bulu tangkis gitu ya. Jadi ada episode-episodenya, Oke, berikutnya adalah apakah statik atau dynamic. Nah, jadi apakah environment-nya tadi itu berubah atau tidak ketika agen bertindak. Contohnya nih menarik nih. Tadi misalnya kita punya vacuum cleaner di bandara. Kalau misalnya pas malam hari, ya, di bandara tadi jumlah kotoran tidak bertambah ya, karena kan tidak ada penumpang lagi ya. Jadi ketika sudah dibersihkan, ya terus bersih, ya. Tapi bisa juga dynamic. Dynamic itu artinya ketika misalnya kita sudah membersihkan, kotor lagi. Kita bersihkan, kotor lagi. Kalau misalnya begini, di bandara tadi, apakah bandaranya nggak ada orang? Kalau nggak ada orang berarti statik, ya, karena hanya ditentukan oleh tindakan dari si agen tadi. Tapi kalau ada hal lain yang mengakibatkan lingkungannya berubah, ya, walaupun tanpa tindakan dari si agen, maka disebut sebagai dynamic. Contohnya, misalnya nih, harusnya kalau misalnya kotorannya sudah dibersihkan oleh vacuum cleaner, harusnya sudah bersih, ya, itu statik.
Ada anak kecil gitu ya, tahu ada robot nih bersihin, nah dia malah ngasih kotoran, ada robot kasih kotoran lagi, udah dibersihin, kasih lagi, kotor lagi, bersihkan lagi, sama dia dikotorin lagi, malah seneng gitu ya. Seneng ada robot malah dikasih kotoran terus. Dynamic ya contohnya. Atau misalnya tadi si yang robot anjing tadi kan lingkungannya statik ya. Makanan selalu makanan ketika sudah ditaruh di nomor 5 ya tetap di nomor 5. Sebelum dia dimakan tetap di nomor 5 ya. Bukan ketika makanan di nomor 5, anjingnya mendekat, makanannya kita geser. Anjingnya mendekat lagi, makanannya kita geser lagi, dan dynamic ya. Seperti itu. Nah, kemudian bisa juga jenis lingkungan apakah dia discrete ataukah continuous. Ya. Continuous ini apakah perubahan antar waktu terlihat dengan jelas dan ada batasnya atau tidak. Contohnya, kalau self-driving car dia continuous, ya. Kalau catur discrete. Nah, mudah-mudahan bisa nangkap perbedaannya ya. Kalau catur kan discrete ya. Kita ambil langkah, kemudian stop, ada tindakan lain, langkah lagi dan seterusnya. Kalau self-driving car continuous, ya. Kemudian apakah single agent ataukah multiple agent? Apakah si agen tadi itu bertindak secara sendiri, ya, jadi satu bandara kita menerjunkan satu vacuum cleaner robot, ataukah ada 5 misalnya. Kalau ada 5, ya, kalau katakanlah ada 5, harusnya ya 5-5-nya ini kan bekerja sama ya, bukan 5-5-nya malah rebutan gitu, saling tabrakan gitu ya, dia hanya di satu ruangan saja akhirnya malah saling tabrakan. Harusnya dibagi tugas ya, berbagi tugas. Oke. Nah, ini ada single agent maupun multi agent. Multi agent ini baik ada dia bertindak secara sendiri atau ini kawan, ini harusnya kawan. Bisa juga lawan ya. Oke. Ini contoh jenis environment. Nah, saya nggak tahu teman-teman familiar nggak dengan permainan catur ya, yang dengan waktu maupun yang tanpa waktu lah gitu ya. Nah, kalau misalnya dengan waktu maupun tanpa waktu, kalau catur kan fully observable ya, betul ya, kan satu lingkungannya kita lihat semua ya, nggak ada yang ketutup ya, kita lihat semua ya. Tapi kalau self-driving car kan nggak fully observable ya, kita cuma bisa lihat apa yang saat ini ada di sekitar kita ya, yang di depan terlalu jauh kita tidak bisa melihat. Nah, ini seperti ini contohnya. Apakah dia deterministik, kemudian episodik, ya, statik atau tidak, ya. Nah, ini adalah contoh jenis environment yang kita lakukan desain, kita mendesain, ya. Mayoritas ini ideal, ya. Pada dunia nyata, sebenarnya environment itu penuh ketidakpastian. Betul ya, penuh ketidakpastian. Jadi seringkali di dunia nyata umumnya environment kita itu partially observable, ya kan, sifatnya stokastik, ya kan, ada banyak peluang gitu ya, sifatnya sekuensial gitu ya, kan nggak bisa misalnya tindakan kita saat ini kemudian berikutnya kita start dari nol, kita start lagi dari nol ya, nggak mungkin ya, biasanya sekuensial. Ya, apa yang kita lakukan sekarang akan membawa dampak pada apa yang kita alami kemudian hari. Kemudian dynamic, kemudian continuous dan seterusnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan. Berikutnya karena ini mulai, ya silakan. Ingin memastikan Pak, apakah determinisme itu punya sesuatu yang pasti akan terjadi atau bagaimana? Ya, terima kasih. Nah, kalau kembali lagi ke definisinya. Deterministik ini apakah situasi berikutnya ditentukan oleh situasi yang saat ini dan action yang kita ambil. Misalnya nih, contohnya kalau misalnya Ibrah gitu ya, Ibrah sekarang sedang bermain bermain apa nih yang sifatnya deterministik. Oke. Bowling misalnya, bowling ya, kita bermain bowling, tahu ya permainan bowling ya. Kalau misalnya kita ambil bolanya, kita lempar dengan pelan, dengan kita lempar dan kencang, beda nggak hasilnya? Beda Pak.
Beda ya, nah, deterministik. Oke? Karena hasilnya berbeda. Oke? Kalau kita lempar ke arah kiri, dengan kita lempar ke tengah, dengan kita lempar ke kanan, hasilnya beda nggak? Beda. Beda ya, berarti deterministik. Oke? Nah, sekarang kalau misalnya permainan bowlingnya tadi ada anak iseng di ujung, ya, ada anak iseng. Jadi si anak isengnya tadi itu bertindak secara random. Dia memindahkan apa namanya itu kalau bowling itu apa sih namanya? Pion-pion ya mungkin ya nyebutnya ya. Pion-pionnya itu dia memindah secara acak gitu ya. Nah, berarti kan mau Ibrah melempar dengan ke kanan, ke kiri ataupun lurus tidak begitu berpengaruh ke posisi yang berikutnya karena ada anak kecil. Nah, kalau dia memindahkan itu secara random, gitu ya, bisa dipahami ya, deterministik sama stokastik. Intinya adalah apakah situasi berikutnya itu ditentukan oleh action yang kita ambil atau tidak. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau belum ada, ada lagi? Nggak ada ya? Oke, saya lanjutkan ya ke jenis-jenis agen. Nah, jenis-jenis agen ini berdasarkan tingkat kecerdasannya. Nah, sekarang kita mulai jawab dua pertanyaan tadi ya. Pertanyaannya dari Desi sama pertanyaan dari siapa tadi? Saya lupa yang nanya. Ada Sita bukan ya? Saya lupa tadi. Oke, nah, oh ya Sita ya. Nah, pertama itu ada yang namanya simple reflex agent. Simple reflex agent ini dia melakukan actionnya berdasarkan persepsi yang terakhir dia peroleh. Nah, paling simpel ini. Jadi dia ada lingkungan, kemudian dia merasakan apa yang ada di lingkungannya dengan sensor tersebut. Kemudian dia memiliki program. Programnya itu adalah if else condition action yang menentukan action apa yang harusnya diambil. Ya. Nah, contoh apa nih simple reflex agent ini? Contohnya adalah kalkulator, ya. Kalkulator. Kalkulator kalau misalnya kita pencet 1, kemudian kita pencet 5, ya. Kemudian kita pencet kali, kemudian kita pencet 3, hasilnya pasti 45, ya, 15 kali 3. Oke? Simple, ya. Jika ini maka ini, jika ini maka ini. Jadi hanya if else saja, ya. Dia melihat dari input. Oke. Berikutnya yang lebih cerdas, ya, lebih cerdas kita sebut sebagai model base. Oke? Di model base ini dia tidak hanya menggunakan if else, ya, tidak hanya menggunakan condition dan action, tapi juga mengingat apa yang sudah dia lakukan sebelumnya. Ya, jadi dia disimpan dalam bentuk state. Ya, dia diingat. Kemudian dia bisa melihat bagaimana lingkungannya berubah. Apakah lingkungannya berubah atau enggak nih? Gitu kan? Terus action apa yang sudah dia lakukan sebelumnya? Ya. Oke. Jadi apa yang menentukan si agen tadi bersikap atau beraksi tidak hanya ditentukan oleh programnya saja, condition actionnya saja, tapi juga dari pengalamannya, ya, apa ingatannya sebelumnya, ya. Jadi kalau misalnya, ini sekarang di tadi itu si anjing butanya, dia tahu kalau saya di nomor 5 saya makan, ya. Kalau di nomor 7 saya minum, gitu ya. Jadi diingat nih perilaku dia sebelumnya. Lebih cerdas ya dari yang pertama tadi ya. Pokoknya ada makanan dimakan, ada minuman diminum, ya. Ya, jadi dia tidak mengingat. Makanya pada saat kita running pertama kali hasilnya 1 jam, running kedua kali masih 1 jam lagi, ketiga kali 1 jam lagi. Tidak ada peningkatan kecerdasan. Tapi dengan model base, pertama 1 jam, yang kedua dia memiliki pengalaman, ya, bisa menyelesaikan dalam waktu 45 menit karena dia udah hafal, ya. Lebih cepat lagi karena dia makin nambah pengalamannya, gitu ya. Nah, jadi lebih cerdas, model base. Yang ketiga lebih cerdas lagi, disebut sebagai goal base, ya.
Di goal base ini, kalau di model base, dia hanya mengingat, ya, mengingat apa situasi atau state sebelumnya dan apa tindakan dia sebelumnya, dan dia melihat bagaimana lingkungannya berubah. Sekarang dia juga melakukan pengecekan. Nah, ini kata kuncinya. Melakukan pengecekan. Apa output yang saya peroleh ketika saya melakukan action sesuatu di masa lalu? Ya, misalnya gini. Kalau di sebelumnya itu si anjingnya sudah tahu bahwa di nomor 5 dan di nomor 7 ada makanan, ya. Ternyata di sebelumnya dia di nomor 5 ada makanan, nggak dimakan. Disimpan nggak? Ini ya memorinya. Disimpan ya, tetap disimpan ya. Tapi yang di pengalaman sebelumnya ada makanan, nggak dimakan. Ya, jadi tidak ada pengecekan. Di goal base ada pengecekan. Wah, kemarin di pengalaman sebelumnya ya ada makanan di nomor 5, nggak saya makan. Ya, ternyata di akhir makanannya jadi kurang. Ya, jadi ada pengecekan. Goalnya adalah memaksimalkan tadi, ya, ada pengecekan. Nah, kemudian yang berikutnya lebih cerdas lagi, utility base. Di utility base ini dia tidak hanya melakukan pengecekan, tapi juga membuat utility atau kriteria tambahan. Ya, dia membuat kriteria tambahan, utility. Nah, utility ini adalah kriteria untuk dirinya sendiri. Ya, dirinya sendiri. Ini contohnya adalah how happy atau seberapa bahagia si agen. Nah, kalau misalnya kita dalam agen misalnya vacuum cleaner tadi, ya, misalnya agen vacuum cleaner, ya, agen vacuum cleaner. Tadi pertanyaannya Desi kan, kalau misalnya yang diambil itu besi gitu ya, besi. Kan nggak bisa nggak bisa terambil dong ya kan, kalau hanya dengan power 1 ya. Nah, sekarang dengan kasus tadi, dengan model base dia cuma bisa mengingat bahwa saya dulu melakukan ini dan ini gitu ya. Oke, tapi tidak dicek gitu ya. Oh, di sana ada kotorannya besi, saya ambil, kemudian dia pergi padahal belum terambil. Ya kan? Dia hanya menghisap tapi belum terambil. Oke? Itu di model base. Di goal base dilakukan pengecekan. Ya, dilakukan pengecekan. Oh, belum terambil, berarti ditambah powernya. Ya, ditambah powernya sama dia. Dia sudah ngerti bahwa sekarang jangan power 1. Kalau power 1 nggak bisa, tambah power 2. Power 2 nggak bisa, tambah power 3. Oke, tambah power 3. Oke, nah sekarang di goal base akhirnya agen lebih cerdas karena besi pun terangkat. Betul ya? Besi terangkat. Nah, sekarang si goal base tadi berpengalaman bahwa wah, kalau kayak gini caranya, setiap ada kotoran daripada coba-coba power 1 belum tentu berhasil, power 2 belum tentu berhasil, langsung power 3. Ya, langsung power 3. Apapun kotorannya diambil selalu power 3. Betul ya, di goal base ya. Karena dia berorientasi untuk semuanya bersih. Ya, nah, dengan di utility base ini ada indikator kriteria tambahan untuk dirinya sendiri. Misalnya adalah hemat listrik, gitu ya. Nah, di hemat listrik tadi dia mengingat kalau di lokasi sekian itu ada kotorannya seperti ini, maka saya cukup pakai power 1. Yang ada di sini banyak besinya, kita pakai power 3, gitu ya. Jadi ada kriteria tambahan. Dia tidak hanya melakukan pengecekan, sekarang dia punya kriteria tambahan. Oke, utility base. Lebih cerdas lagi. Yang terakhir, learning agent. Learning agent lebih cerdas lagi. Kenapa? Diingat, kalau di unit teman-teman di semuanya ini, dari simple, kemudian model base, goal base, sama utility base, ini si model ini dalam tanda kutip egois. Ya, dia hanya belajar dari pengalamannya sendiri. Ya kan? Dia hanya belajar dari pengalamannya sendiri apa yang dia temukan. Kalau dia belum menemukan, berarti dia belum belajar sesuatu. Ya, di learning base ini kita bisa memberikan input berupa performance standar, kritik. Ya, jadi kita bisa memperoleh feedback. Ya, jadi ini dari eksternal, ya, feedback. Feedback ini bisa dari lingkungan, bisa juga dari manusia atau dari
sesama ininya, sesama apa namanya, kalau dia multiple agent ya, dia bisa saling sharing ya, gitu ya. Sehingga di sini di learning agent ini dia tidak hanya belajar dari pengalamannya sendiri, tapi juga dari kritik atau feedback. Ya, kritik atau feedback ini bisa berasal dari luar, bisa berasal dari lingkungan, bisa berasal dari agen yang lain. Ya, jadi ini lebih cerdas lagi ya, lebih cerdas lagi untuk learning agent. Nah, kembali lagi tadi ke pertanyaannya Sita tadi ya, pertanyaannya Sita sama pertanyaannya Desi. Nah, harapan saya yang pertanyaan Desi yang nomor 2 tadi, dengan kita punya 5 nih, kita sekarang sudah punya 5 tingkatan kecerdasan. Nah, ada di level yang mana? Yang yang tadi ditanyakan. Gimana? Mungkin mau dijawab dulu sebelum saya jawab sendiri. Gimana? Menurut Desi yang jawabannya yang mana? Di learning ya, Pak. Learning ya. Oke. Kalau Sita tadi di mana levelnya? Mungkin di model base, Pak. Model base ya. Nah, sekarang dengan seperti itu teman-teman jadi tahu ya. Jadi apakah selama ini teman-teman melakukan membuat kode program gitu ya dari dulu mungkin pakai bahasa C atau apapun lah, anything yang teman-teman lakukan selama ini, apakah dia termasuk agent atau tidak? Pasti termasuk agent ya, karena ada input ada output ya kan. Apakah cerdas atau tidak, gitu kan? Apakah rasional atau tidak? Kemudian udah sampai di level mana nih, gitu ya. Nah, jadi kita bisa tahu ya, bisa mengukur ya, kita bisa bilang bahwa ada orang tertentu misalnya, wah saya bisa bikin AI, saya bisa membuat agen yang cerdas gitu ya. Nah, teman-teman bisa melihat yang mana nih cerdasnya ya. Nah, teman-teman sudah tahu nih level-levelnya. Oke, nah sampai di sini teman-teman semuanya, ini mungkin materi kita hari ini ya. Basic, tapi teman-teman kalau tidak paham di pertemuan kedua ini, mungkin akan sulit untuk mengikuti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan harapan saya adalah teman-teman untuk lebih mendalamkan lagi ke materinya adalah dengan melihatnya implementasinya dalam kode program ya. Nah, yang sudah saya berikan di sana. Nah, untuk buku acuannya memang ada 2 ini ya, buku acuannya sudah saya berikan gitu ya. Dia ada juga slide perkuliahan yang kalau teman-teman bisa mau lihat gitu ya. Ini ada tugas responsi untuk hari ini ya, responsi hari ini yang pertama ini. Kemudian yang kedua adalah harapan saya teman-teman mencoba melakukan running ya untuk Python code yang sudah saya berikan diimplementasikan pada Google Collaboratory ya, Google Collaboratory yang ada di teman-teman masing-masing gitu ya. Nah, sekarang kalau silakan kalau ada pertanyaan boleh, dan mungkin juga boleh juga kalau misalnya ada yang belum pernah pakai Google Collaboratory dan mengalami kendala, nah boleh disampaikan. Oke, silakan. Tidak ada ya, udah paham semua ya berarti ya. Nah, oke, kita sekilas lihat di di code ini ya, di code AIMA ini ada beberapa contohnya ini vacuum cleaner ya, vacuum cleaner agent ya. Ada, terus kemudian yang simples, kemudian bagaimana yang model base ya, ada yang reflex juga ya. Nah, dan beberapa hal yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya ya, pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan harapan saya dengan saya memberikan ini itu teman-teman tidak hanya paham secara konsep dan teorinya, tapi juga tahu sebenarnya implementasinya itu nanti seperti apa ya. Ini hasil dari
Saya ucapkan terima kasih ya ke teman-teman atas feedbacknya kemarin di mata kuliah Data Mining and Knowledge Management ya. Jadi kalau kemarin kan kita memang nggak bisa banyak ke praktek ya, karena saya terkendala, saya bukan koordinator. Nah, karena saya koordinatornya, jadi saya bisa kita bisa explore lebih banyak ya. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, mungkin nanti ke depannya kita akan banyak seperti ini. Jadi kita belajar konsep dan teorinya, terus kemudian ada contoh implementasinya. Nanti saya berikan contoh implementasinya. Seperti hari ini saya berikan contoh implementasi kalau kita membuat agen cerdas, ya, dengan contohnya tadi misalnya robot anjing ya. Itu bisa diimplementasikan kan? Bisa ya. Jadi nggak usah jauh-jauh. Misalnya yang vacuum cleaner tadi ya, vacuum cleaner itu kalau di Jepang itu anak SD mereka bikin robot ya. Dan vacuum cleaner itu bisa dilakukan, mudah sekali ya. Jadi kita tinggal pasang sensor ya, teman-teman beli Arduino atau Raspberry Pi ya, kemudian kita pasangin mainan kayak Lego gitu, ada ada rodanya ya, kemudian kita berikan sensornya murah sekali, teman-teman bisa beli juga itu. Biasanya sudah satu paket, murah itu jadi mirip mobil-mobilan ya, mirip mobil-mobilan. Nanti kalau ada sensor sesuatu dia akan menghindari gitu ya, ada objek sesuatu dia menghindari gitu kan. Terus kemudian kalau ada jalanan berwarna hitam dia akan berhenti misalnya gitu ya. Nah itu ada. Nah kita lakukan hal seperti itu mudah sekali. Oke, sampai di sini. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada akan saya tutup ya. Kita mungkin jumpa lagi minggu depan. Tema minggu depan kita akan belajar mengenai problem solving dan nanti ada contohnya, beberapa contohnya sudah ada di GitHub yang saya cantumkan tadi ya. Teman-teman boleh uji coba gitu ya, implementasinya seperti apa. Untuk teman-teman yang masih pemula di Python nggak ada masalah. Selama kalian punya basic di R, mempelajari Python itu mudah sekali. Dan di sini juga saya tidak meminta teman-teman langsung coding ya, karena kan codingnya sudah ada ya, jadi tinggal di running. Jadi targetnya adalah teman-teman tuh paham gitu ya, jadi tidak hanya di awang-awang gitu ya. Kalau misalnya kemarin pada saat data mining kan teman-teman ada yang ini implementasinya di mana gitu ya. Oke, ini sekarang kan udah jelas ya. Jadi apa sih yang dimaksud pengalaman, apa sih yang dimaksud mengingat gitu ya, apa sih yang dimaksud action, apa sih yang dimaksud persepsi gitu ya. Nah, ada nih contohnya ya. Oke, mungkin itu saja dari saya, supaya teman-teman masih ada waktu untuk mengerjakan responsinya dan mencoba melakukan running tersebut di Google Colaboratory. Oh ya, sedikit saya tambahkan juga, sebentar, ini kalau teman-teman melakukan running di Google Colaboratory, ya, teman-teman melakukan running di Google Colaboratory, ini misalnya punya saya, nah, yang agent tadi, ya, teman-teman bisa melakukan running ini dua macam ya. Yang pertama dengan menggunakan Jupyter Notebook, bisa di PC masing-masing bisa, atau dengan menggunakan Google Colaboratory ya. Kalau dengan Google Colaboratory, pastikan teman-teman menambahkan satu hal ya. Ini satu hal nih. Dia harus bisa membaca ke Google Drive. Ya, Google Drive. Karena kalau di Google Colaboratory dia hanya bisa baca satu file yang itu saja, ya kan? Padahal kan ini membutuhkan file yang lain. Jadi perlu nanti baca Google Drive, ya. Coba dulu teman-teman, silakan coba dulu. Saya yakin mungkin beberapa akan mendapatkan kendala. Nah, jika teman-teman mendapatkan kendala bisa kontak saya. Nanti kita akan diskusikan, akan saya
arahkan gitu ya. Kalau misalnya mendapatkan kesulitan, ada tempat bertanya. Ya, di mana tempat bertanyanya? Stack Overflow ya. Gimana? Ya, selalu nyari di situ dulu. Oke, di Stack Overflow ya. Oke. Nah, tapi kalau masih bingung juga, nanti boleh tanya ke saya. Ya. Jadi jangan khawatir, kita pertemuan kedua ini udah mulai menarik ya, tapi jangan dianggap berat dulu karena memang belum full coding kita, dan memang kayaknya juga nggak akan full coding juga kita, tapi harapan saya teman-teman tahu ketika mengimplementasikan ya, ada contohnya ya. Tadi misalnya saya berikan contoh, misalnya nih ya, berikan contohnya adalah robot anjing tadi ya, anjing ini ya, blind dog, anjing buta, atau misalnya robot vacuum cleaner gitu ya. Pertanyaan saya misalnya, bagaimana kalau kita membuat robot gitu ya, yang mengidentifikasi ya isian kuesioner yang aneh, bisa nggak? Bisa dong ya, bisa. Kan dia melakukan pengecekan nih ya. Question nomor 1 gitu kan, question nomor 2, question nomor 3, bisa nggak? Bisa. Ya. Pertanyaannya, kalau dia hanya melakukan pengecekan, ya melakukan pengecekan, terus kemudian inputnya di luar jangkauan, nah, dia ngasih feedback lagi gitu ya. Ini berarti masuk kemana? Yang paling simpel ya, belum cerdas ya. Kalau sudah cerdas, misalnya siapa nih yang mengisi inputnya gitu kan, laki-laki, perempuan gitu ya. Nah, kemudian dia melakukan profiling ya. Kalau misalnya laki-laki biasanya isiannya lengkap tapi banyak salahnya misalnya gitu ya. Kalau yang perempuan isiannya nggak lengkap gitu, tapi ada satu atau 2 jawaban gitu ya, yang biasanya dijawab pendek, dia jawab 2 paragraf gitu ya. Nah, itu bisa kan? Nah, itu contoh. Jadi banyak, implementasinya banyak ya. Jadi kita nanti akan bersukaria di mata kuliah AI ini. Saya yakin nanti teman-teman mungkin malah akan mendapat banyak inspirasi, mungkin ide penelitian atau ide skripsi dari sini ya. Tapi ini basic sekali ya, pertemuan kita kedua ini basic sekali, tolong dipahami, diulang-ulang boleh. Oke, itu aja dari saya. Silakan, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, Lukman, untuk ditutup dengan doa. Oke, persiapan untuk menutup perkuliahan pada siang hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Dapat dicukupkan. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Lukman, terima kasih teman-teman yang tadi bertanya. Ada Desi, Sita, Azam, yang lain-lain. Kalau di kelas ini saya masih hafal semua ya. Di kelas sebelah ini saya mulai menghafalkan nih, dikit-dikit lumayan. Kalau setiap saya ngajar nanti nggak hafal, ngajar nggak hafal, berarti kan belum cerdas saya. Belum mengingat ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat belajar.